Masih semangat Bapak Ibu? Masih ya. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami berdua. Insya Allah untuk hari ini kami terjadwal untuk desiminasi budaya positif di modul 1.2 CGP untuk CGP. Untuk kali ini ya saya akan menyampaikan pengimbasan atau desiminasi budaya positif. Untuk materi pertama yaitu kebutuhan dasar manusia. Ya, tentu saja kita sebagai manusia itu punya kebutuhan dasar atau pokok yang memang itu harus terpenuhi. Apabila nanti mungkin salah satu tidak terpenuhi, pasti nanti ada sesuatu yang lain atau berbeda dari perilaku yang akan kita lakukan dalam keseharian. Termasuk juga dengan anak didik kita. Ya, ketika nanti salah satu kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, mungkin kita nanti akan menemui banyak contoh ya. Mungkin ada beberapa yang pernah kita temui, sudah beberapa kali kita mengalami, tetapi ternyata kita tidak paham. Ternyata anak-anak itu ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, untuk kebutuhan dasar ya manusia, yang pertama yaitu pernyataan. Nanti ketika seorang murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada atau melanggar aturan yang ada baik itu di kelas maupun di sekolah, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi mungkin ketika anak didik kita itu ada yang melanggar sesuatu gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru juga harus paham, ternyata mereka itu ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, mungkin nanti kita akan belajar lebih sabar ya Bapak Ibu, karena namanya anak banyak yang sudah melakukan kegiatan atau perilaku-perilaku yang mungkin tidak sesuai atau tidak sesuai yang kita harapkan. Maunya kita kan anak-anak sempurna, baik, tapi nyatanya kan tidak. Nah, disitulah nanti peran Bapak Ibu untuk memahami ternyata anak itu punya alasan kenapa mereka melakukan itu. Nah, ini tugas kita untuk menyadarkan atau memberikan pengertian dan pemahaman kenapa, dan kita harus gali kenapa mereka melakukan itu semua, alasannya apa. Nah, seperti itu. Next. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia sendiri itu ada 5 Bapak Ibu. Mungkin secara global itu kami rumuskan ada 5. Yang pertama survival, yaitu bertahan hidup. Ya, semua anak pasti ya, termasuk kita manusia itu punya kebutuhan untuk bagaimana kita bisa survive. Survive dalam arti di sini bisa survive hidup dengan terpenuhinya kebutuhan makan, ya, minum. Tetapi survive dalam berbagai banyak hal, termasuk ketahanan hidup, bagaimana kita harus bisa menempatkan diri di berbagai lingkungan. Nah, itu juga salah satunya kebutuhan atau kompetensi yang harus kita punya, yaitu bertahan hidup. Terus yang kedua, yaitu kebutuhan dasar yang paling mungkin kita butuh itu mau tidak mau ya kita sadari, yaitu kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima, dicintai, disayangi, semua butuh ya Bapak Ibu. Ya, mungkin dari Bapak Ibu, mungkin dari keluarga, suami, istri, terus anak-anak itu dari orang tuanya. Mereka itu butuh perhatian, butuh kasih sayang. Jadi mungkin kalau ada siswa yang agak nakal sedikit ya, sedikit Bapak Ibu, karena memang namanya anak itu sebenarnya semuanya baik ya, hanya saja mungkin lingkungan terus tidak terpenuhinya tadi salah satu unsur kebutuhannya, maka mereka mungkin agak menyimpang sedikit, mungkin kurang kasih sayang di rumah. Nah, itu yang perlu nanti kita telusuri. Terus yang ketiga, kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Ya, penguasaan atau kekuasaan. Setiap orang itu pasti punya lah rasa ingin berkuasa gitu ya, entah itu dalam lingkup kecil, tetapi itu punya. Kita pengen lebih dari yang lain itu pasti ada.
ya, baik itu lingkupnya dari keluarga dengan adik, kakak, lingkungan kelas, ya, apalagi lingkungan sekolah dalam lingkup yang luas. Itu pasti kekuasaan itu pasti ada. Ya, jadi kalau seseorang itu mungkin melakukan sesuatu yang tidak terpenuhi, tidak bisa mewujudkan keinginan kekuasaannya, ingin berkuasa, itu mungkin ada yang berbeda dari perilakunya. Tentu saja nanti akan kita lihat. Terus selanjutnya kebutuhan dasar yang tidak kalah penting itu kebebasan. Ya, semua manusia itu memang secara naluri itu ya pengen bebas, juga ingin bebas. Ada kalanya pengen merasakan sesuatu kebebasan, tidak terikat, itu pasti. Hanya saja nanti kita juga harus memilah dan harus bisa menempatkan diri. Kebebasan seperti apa yang harus kita perjuangkan dan mana yang harus kita tekan atau kita manage dulu. Tapi pada dasarnya semua orang pasti ingin bebas, pengen bebas. Terus yang terakhir atau kelima itu adalah kebutuhan dasar akan rasa senang. Bapak Ibu pasti punya rasa senangnya itu ketika mungkin mendapat uang banyak, itu senang semuanya ya, ya, senang ya. Nah, kesenangan yang lain satu orang dengan orang yang lain itu sama enggak kira-kira? Beda. Tergantung bagaimana skala prioritas kita masing-masing. Senang kalau mungkin kita itu mungkin di media sosial kita eksis itu ada yang senang banget ada, tetapi ada juga yang tidak. Nah, masing-masing orang itu punya kesenangan sendiri-sendiri. Senang kalau kita dipuji, ada yang seperti itu? Ada. Nah, ini termasuk juga dengan anak-anak kita. Ada tipe-tipe anak itu yang senang banget diperhatikan. Ya tahu, kita mungkin Bapak Ibu guru memperhatikan dari mungkin seragamnya, dilengkapi anak-anak ya, sangat perhatian gitu. Anak-anak itu pasti tahu loh Bapak Ibu, mana yang ini guru perhatian, ini cuek atau bagaimana. Nah, itu anak-anak senang kalau merasa diperhatikan. Ya, ditanya, diberikan pemahaman, nah seperti itu. Jelas, yaitu kebutuhan akan rasa senang. Kalau piknik itu juga senang ya Bapak Ibu. Ya, kita healing itu juga rasa senang. Ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada studi kasus, ya, analisis kasus lah. Sebagai contoh seperti ini. Ibu Ika, ini Ibu Ika saya ya, nggak apa-apa. Ibu Ika seorang guru mapel dan juga wali kelas. Ini sedang kebingungan menghadapi salah satu murid di kelasnya yang bernama Michael. Ya, beberapa teman sekelasnya mengeluhkan bahwa Michael ini sering meminta bekal atau jajan temannya dengan paksa. Ya, jika ada menghadapi kasus tersebut, apa yang Anda lakukan? Pernah menemui kasus seperti itu, Bapak Ibu? Belum. Ada mungkin anak-anak kok sering minta ya jajan ke temannya, minta uang, mungkin ada sudah tahap meminta uang itu ada? Belum pernah Bapak Ibu. Kalau mungkin makanan masih kita toleransi nih. Mungkin kalau ada kasus seperti ini, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan untuk anak terapi untuk Michael ini bagaimana? Mungkin Bu Mawida mau menyampaikan kira-kira apa yang harus saya lakukan sebagai Ika, nah seperti itu. Kira-kira mungkin. Ya, terima kasih Bu Ika. Sebelumnya karena saya belum pernah mengalami ya ada anak yang minta jajan temannya atau makan minta uang. Mungkin kalau minta tapi masih normal ya, kan jalur jajannya gitu. Jajan tuh kuliah gitu. Masih pernah menghadapi, tapi untuk meminta secara paksa belum pernah. Tapi mungkin ketika saya mengalami hal tersebut, mungkin saya akan menanyakan, kenapa kok minta temennya, nggak boleh maksa ya? Apa uangnya kurang atau mungkin memang keterbatasan ekonomi ya, kita nggak tahu. Mungkin untuk berikutnya kita tanya dulu alasannya, karena kita tidak boleh menjudge begitu saja. Dan untuk selanjutnya bisa diberi solusi sementara, atau mungkin ketika saya pribadi belum dapat memberikan solusi, mungkin bisa diarahkan ke bimbingan konseling untuk menganalisa masalahnya ke depan, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maulida atas sharingnya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang pertama yang mungkin akan kita lakukan untuk tindakan yang pertama itu kita butuh
kejelasan ya. Kenapa anak tersebut kok melakukan seperti itu? Berarti ada sesuatu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Berarti kebutuhan dasar yang memang dia tidak dapat, kemungkinan seperti itu. Yang pertama kita menanyakan dulu, kira-kira kenapa ya? Atau dia memang tidak ada makanan, atau memang kebiasaannya memang seperti itu. Kita butuh tahu Bapak Ibu. Nah, Pak. Nah, yang pertama alasan Michael kenapa dia melakukan itu, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Michael adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin kalau di era sekarang ada sebagian masih ada seperti itu, hanya saja tidak banyak. Berarti ketika anak melakukan sesuatu pelanggaran mungkin di luar ya batas kewajaran, berarti ada sesuatu yang perlu kita cari, yaitu kebutuhan dasar apa yang mereka tidak terpenuhi di rumah atau mungkin di sekolah. Karena ini kaitannya dengan makan dan minum, yaitu berarti kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Terus untuk alasan yang kedua, karena dia merasa senang dengan temannya yang memperhatikan. Ada loh temannya dari mungkin anak-anak kita itu senang memberikan perhatian kepada kita, kepada mereka, salah satu temannya. Ada teman yang melaporkan ke gurunya, dan gurunya itu melaporkan ke orang tuanya, sehingga orang tuanya itu memperhatikan dirinya. Sehingga kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Michael itu kebutuhan untuk rasa kasih sayang. Artinya gini Bapak Ibu, ketika anak melakukan sesuatu yang di luar kendali kita, artinya di luar dari aturan yang ada, tugas kita adalah yang pertama cross check dulu. Kenapa melakukan itu dan apa alasannya? Kalau kita tiba-tiba hanya sekedar marah, ya memarahi anak, tentunya itu bukan solusi yang baik. Ya, kita juga harus merunut kenapa anak itu melakukan itu dan alasannya apa. Kalau sudah tahu, tentunya kita nanti akan membangun kerja sama, baik itu di lingkup kelas bersama teman-teman. Berarti kalau ada sesuatu anak yang bermasalah, berarti ada sesuatu yang tidak terpenuhi tadi. Apakah itu nanti dengan temannya, ya di lingkup kelas, atau mungkin dalam lingkup yang luas di sekolah. Nanti bisa kita koordinasi untuk mencari solusi. Kita biasanya ada di guru BK, termasuk wali kelas dan guru BK. Baru nanti kita melangkah koordinasi dengan orang tua. Itu penting Bapak Ibu. Jadi ketika anak sudah melakukan sesuatu yang di luar ketentuan, berarti langkah awal-awal yang memang harus kita lakukan ya itu ya untuk menstabilkan kondisi dulu. Ternyata anak ini seperti ini karena ada sesuatu dari kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Terus yang alasan yang ketiga Michael, jadi ada 3 kebutuhan dasar yang mungkin tidak terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu karena temannya jadi takut dengan Michael dan menuruti keinginannya. Ya, karena Michael tadi sifatnya memaksa nih, dari kasus tadi sifatnya memaksa. Maka sebetulnya Michael berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Ya, ketika kita punya ingin rasa menguasai yang lain, itu berarti setiap anak punya ya pasti ya. Baik itu di lingkup teman satu kelompok, satu kelas itu ada rasa ingin lebih dari yang lain. Nah, ketika itu tidak terpenuhi, dia berusaha untuk mencari pemenuhannya, misalkan dengan tadi meminta, yang memaksa atau intimidasi temannya untuk melakukan sesuatu. Nah, itu alasan kenapa kebutuhan akan kekuasaan itu memang harus terpenuhi. Jadi nanti kita tinggal melihat situasi dan kondisi penerapannya. Tetapi mayoritas memang kebutuhan dasar, salah satunya kekuasaan itu pasti semuanya memiliki. Terus alasan yang keempat ya, yang mungkin dapat kita sampaikan di kasus ini, yaitu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan ibunya. Ada yang seperti ini mungkin dari anak-anak sudah seperti itu, mungkin nggak pernah bawa bekal. Saya tanya mungkin bosan punya menunya itu saja. Ini merasa bosan dengan makanan bekal dari ibunya, karena ibunya selalu membawakan
bekal yang sama, maka Michael sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi kebutuhan kebebasan, ya, rasa ingin bebas, tidak terkekang, itu kita semua pasti memiliki. Hanya saja nanti penerapannya tadi kita juga harus menyesuaikan. Nah, di kasus ini Michael pengen bebas, artinya pengen memvariasikan lah menu. Jadi ketika menunya sama, kira-kira bosen enggak ya? Bosen. Jadi anak-anak punya pelampiasan yang lain dengan cara yang tadi, melakukan tindakan-tindakan yang mungkin di luar ketentuan aturan, ya. Itu biasanya anak alasannya seperti itu. Nah, dari kasus itu nanti kita mungkin sebagai Bapak Ibu guru harus tahu dan paham, sebagai pendidik, sebagai mungkin wali kelas, sebagai guru, kita punya peran yang disebut nih posisi kontrol restitusi. Nah, guru dalam hal ini nanti dalam suatu kasus mungkin yang sering kita temui Bapak Ibu pasti banyak ya dari anak-anak itu, mungkin kita tidak menyadari. Kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita pernah mengalami, sering malah menjumpai hal seperti itu. Nah, kira-kira ketika anak sudah melakukan sesuatu yang di luar dari aturan yang sudah ada, kira-kira biasanya Bapak Ibu bagaimana? Langsung marah? Atau mungkin cross check dulu? Tetapi kebanyakan bagaimana? Bu Astri mungkin? Oh, langsung emosi, wajar ya. Oh, gitu, ya. Kalau kita mungkin awalnya ya, mungkin karena kita tidak tahu dulu bagaimana mengantisipasi arah seperti ini, terus kondisi seperti ini, kita wajar. Kalau marah itu pasti wajar. Tetapi ternyata kita juga harus punya 5 posisi kontrol ini, ya Bapak Ibu, punya peran lah. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Artinya ketika anak melakukan suatu kesalahan atau melanggar, kita langsung menghukum, ya, nggak mau menerima alasan apapun dari mereka. Posisi kita itu sebagai penghukum. Nah, terus ada posisi kontrol yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Berarti kita menggiring anak itu, anak yang merasa bersalah, itu juga ada tekniknya Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak itu melakukan sebuah kesalahan, kita harus berikan pemahaman dulu. Ya, kita cross check kenapa mereka melakukan hal itu. Terus akhirnya mereka kan cerita, akhirnya mereka sejatinya ceritanya seperti ini Bu, tetapi saya menyadari bahwa itu adalah tetap suatu kesalahan. Nah, ini penting juga membuat anak itu juga merasa ternyata itu tidak benar, yang saya lakukan adalah sesuatu yang tidak pas. Terus yang ketiga, guru itu sebagai teman. Ada yang sudah mengalami ini? Guru sebagai teman, artinya jarak kita, hubungan kita dengan anak-anak itu seperti teman, ya, tempat sharing, ya, tempat kita untuk bisa komunikasinya lebih mudah. Karena anak-anak zaman sekarang memang berbeda Bapak Ibu, jadi tidak bisa disamakan dengan mungkin zaman kita dulu. Jadi anak-anak itu bisa saling sharing, saling menyampaikan pendapat itu berbeda. Artinya mereka lebih dekat, kita dianggap sebagai teman. Terus yang selanjutnya, guru sebagai pemantau. Berarti hanya paling tidak memberikan memantau dari anak, mengawasi. Berarti sifat kita yang mengawasi. Kalau anak merasa diawasi terus, senang nggak kira-kira Bapak Ibu? Senang? Tidak ya? Merasa ternyata kita dipantau, kita diawasi, kita harus seperti ini. Kira-kira kalau mereka melakukan sesuatu, itu kira-kira berarti berdasarkan inisiatifnya enggak? Kalau masih posisi kontrolnya sebagai pemantau, enggak. Berarti mereka merasa ternyata saya diawasi, ternyata saya memang sedang diintai. Jadi anak-anak belum begitu menyadari bahwa ini yang saya lakukan itu punya nilai-nilai kebajikan dari dalam diri sendiri. Belum ada motivasi intrinsik. Berarti merasa masih diperhatikan Bapak Ibu guru.
Terus yang kelima itu guru sebagai manajer. Nah, di posisi kontrol ini ya mungkin yang harus kita terapkan ya Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar bisa menjadi penengah. Artinya ketika anak melakukan sebuah kesalahan, memang kita harus sedikit bersabar. Kita harus mengkorek dulu kenapa mereka melakukan itu, alasannya apa. Terus mereka juga harus menyadari ternyata apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Tetapi kita juga perlu memberikan keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang tidak benar dan harus tahu konsekuensi yang akan mereka jalani. Ya, dengan apa yang sudah mereka lakukan, otomatis mereka juga harus paham konsekuensi apa yang harus mereka lakukan atau jalani. Jadi kita berikan pemahaman. Jadi anak di posisi guru sebagai manajer ini berarti anak-anak merasa apa ya, dimanusiakan gitu ya Bapak Ibu, dimanusiakan, diperhatikan, dan ini diharapkan nanti anak-anak itu punya sifat atau karakter yang lebih bertanggung jawab. Karena semua yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensi dan ada hal yang harus kita bertanggung jawabkan. Jadi anak ke depan itu punya pemikiran untuk lebih bijak, lebih hati-hati. Nah itu perlu memang kerjasama semua ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa bilang itu hanya tugas guru saja, tetapi memang anak-anak perlu sering diajak ngobrol, diberikan pemahaman, pengertian, sehingga ke depan itu bisa kita mengarahkan lah tepatnya sebagai manajer. Nah, sekarang untuk selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Ya, di antara kelima posisi kontrol yang sudah ada restitusi tersebut, nah sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Dari 5 tadi yang memang harus kita terapkan, kita berusaha belajar untuk menerapkan itu, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Ya tadi karena memang tadi Bapak Ibu, kita memang harus menumbuhkan anak itu punya rasa tanggung jawab, punya rasa paham nilai-nilai kebajikan apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan sesuatu, dan hal-hal yang konsekuensi apa yang harus saya terima ketika saya tidak melakukan itu. Nah itu harus kita berikan pemahaman. Kita lanjut ke materi segitiga restitusi. Nah, apabila ada sebuah kasus Bapak Ibu, ya kasus banyak ya di setiap hari keseharian kita pasti ada lah. Ada yang mungkin tidak mengumpulkan tugas, ya tidak tepat waktu datang. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu apa kira-kira? Nah, sesuai tahapan dari segitiga restitusi, yang pertama kita menstabilkan identitas. Ya, di tahap ini ya kita harus mengetahui tadi, cross check tadi, ya. Kenapa melakukan kesalahan ini? Sebenarnya kita harus tahu dari versi anak sendiri dulu. Ya, jadi kita gali anak-anak kenapa kok sampai melakukan tindakan mungkin yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, kita dengarkan dulu alasannya mereka apa. Terus yang kedua, setelah kita tahu oh ternyata seperti ini, mungkin terlambat karena bangun kesiangan dan yang lain-lain. Langkah yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Ketika anak terlambat, berarti ada hal lain yang mereka lakukan, kan merugikan yang lain juga nih. Ketika mungkin kita sudah mengajar di kelas, ternyata ada anak yang masuk mengetuk pintu terus terlambat seperti itu. Nah, yang kita tanyakan pada anak, kita validasi, ternyata yang mereka lakukan adalah sesuatu yang salah kan. Kalau terlambat kan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan aturan yang atau kesepakatan kelas yang ada. Jadi kita harus paham ternyata apa yang dilakukan memang salah, dan anak harus menyadari ternyata saya memang salah. Nah itu untuk tahap validasi. Terus yang terakhir ya, kita setelah kita bicara banyak dengan anak kenapa alasannya, kita memvalidasi tindakan yang salah itu kenapa. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar kira-kira. Kan kita membuat kesepakatan kelas ya tadi. Mungkin di Pak Mahfud tadi kita membuat hadir tepat waktu. Nah ketika mereka
tidak hadir tepat waktu atau melanggar, berarti ada keyakinan kelas yang dilanggar. Nah, itu nanti dibuat anak harus paham konsekuensi apa yang harus mereka terima kalau melakukan tindakan kesalahan atau menyalahi aturan yang sudah disepakati. Jadi anak-anak itu tahu keyakinan kelas yang telah mereka langgar apa dan konsekuensinya apa yang harus dijalani, itu anak memang harus paham. Jadi anak ke depan lebih hati-hati, lebih mungkin bertanggung jawab terhadap apa yang nanti akan dilakukan, seperti itu. Nah, ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, ini ada 3 tadi ya tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, ya. Artinya tidak mungkin lah setiap orang itu tidak pernah melakukan salah. Anak-anak termasuk ya. Anak itu setiap orang pasti melakukan, meskipun tadi tugas terlambat, datang tidak tepat waktu. Nah, itu kita paham, kita sampaikan kepada anak-anak, ya. Ini tahap yang pertama. Yang kedua, nah, memvalidasi tindakan yang salah apa? Kita cross check. Ketika anak melanggar, ya, anak melanggar sebuah aturan, berarti kita harus memvalidasinya, ya. Kita berikan pemahaman, ya. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nggak mungkin anak itu melakukan sesuatu tanpa alasan, pasti punya alasan. Nah, setelah itu, karena mereka sudah menyampaikan alasannya, ya, nanti tahap selanjutnya adalah menanyakan keyakinan tadi, yang keyakinan tentang nilai-nilai kebajikan apa, ya. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Berarti ada tadi hadir tepat waktu, menjaga kebersihan dan yang lain-lain. Berarti ketika mereka melanggar, berarti ada konsekuensinya. Kalau melanggar seperti ini, kalau kita menuruti aturan seperti ini. Jadi anak-anak paham. Ternyata ada nilai-nilai kebajikan yang memang dituju dari setiap keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, ini terkait dengan penjelasan Bapak Ibu. Yang pertama tadi sudah menstabilkan identitas. Ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Sudah saya sampaikan tadi, setiap orang pasti punya kesalahan, ada kalanya pasti itu, termasuk anak-anak kita. Jadi ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan, berarti kita juga memberikan kesempatan mereka untuk evaluasi dan refleksi. Nah, seperti itu. Yang kedua, yaitu tahap menstabilkan identitas. Ya, kita berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, kita juga pernah Bapak Ibu melakukan seperti itu. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna, betul ya? Karena memang semua itu ada plus dan minusnya. Kita menyadari bahwa itu sebuah bagian proses ya untuk menjadi lebih baik. Ada kalanya kita juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak ada masalah tanpa solusi. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita harus menyiapkan alternatif, kira-kira pilihan seperti ini, solusi seperti ini. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi kita fokusnya pada anak tersebut dan masalah yang sedang mereka buat. Kira-kira seperti apa, jalan solusinya keluar seperti apa. Dan yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, namanya orang kena salah, jadi kita tidak refleksi penting, tetapi kita tidak perlu menyalahkan diri terus. Kalau apa yang sudah terjadi ya sudah. Cukup untuk pembelajaran seperti itu. Terus langkah yang terakhir dari segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, sudah. Nah, di sini ketika anak melakukan sebuah kesalahan, ya,
Berarti kita harus menanyakan keyakinan atau keyakinan yang sudah kita sepakati itu apa. Ya, ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Misalkan, nah ini hanya contoh Bapak Ibu. Jadi untuk pengembangan ketika nanti Bapak Ibu menghadapi sebuah kasus, ya mungkin setiap hari kita menemui Bapak Ibu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan keyakinan. Yang pertama, apa nilai yang kita percaya dari sebuah aturan yang ada di sekolah? Ya, nilai-nilai apa yang kita percaya? Mungkin tadi sudah disampaikan dari Pak Mahfud materi tadi. Ada nilai kebajikan, mungkin disiplin dan yang lain-lain, tanggung jawab. Nah itu kita harus memberikan pemahaman, anak itu paham dulu nilai apa yang nanti akan kita dapatkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Yang tadi sudah disepakati di awal kegiatan pembelajaran itu seperti apa. Jadi anak-anak memang harus paham betul. Jadi ketika mereka melanggar sebuah aturan, berarti ada nilai-nilai yang mereka langgar, dan konsekuensi apa harus sudah di awal tahu. Yang ketiga, kelas yang ideal yang dimau anak-anak itu seperti apa. Bapak Ibu pernah menanyakan ke anak-anak ya, mungkin kelas yang kalian mau itu seperti apa, ya. Itu harus di awal Bapak Ibu. Jadi anak-anak maunya seperti apa, kita maunya seperti apa, kita sepakati bersama. Bukan itu karena memang itu jam saya, ya jam saya, mapel saya, berarti saya punya hak mutlak. Tidak seperti itu. Jadi kita juga mengakomodir kebutuhan-kebutuhan anak kita, ya, kebutuhan belajar mereka. Terus selanjutnya, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Kalau anak-anak paham nilai kebajikan yang akan dituju, tentunya mereka juga akan menempatkan diri kok Bapak Ibu. Insya Allah seperti itu. Ketika anak-anak paham, oh ternyata nilai kebajikan ketika saya disiplin itu apa, manfaatnya apa, dan ketika saya tidak disiplin bagaimana, itu anak-anak paham. Jadi kita memang harus betul-betul memberikan pemahaman dan pengertian. Tentunya nanti disertai dengan aplikasinya di kehidupan nyata. Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Artinya seperti ini Bapak Ibu. Kita tanya, ketika kamu melakukan sebuah kesalahan, tentunya apa yang dirasakan anak-anak kan pasti ya mungkin rasa bersalah, mungkin ya, namanya anak kan beda-beda. Ada rasa bersalah, ada rasa tidak enak dengan yang lain, ada rasa sungkan dengan Bapak Ibu guru karena sudah melakukan suatu kesalahan. Nah itu pasti akan dialami anak. Nah ini tugas kita Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita memanusiakan mereka. Namanya orang manusia tetap punya salah ya. Jadi bagaimana nanti kita bisa memberikan pengertian kepada anak ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, berarti mereka harus siap mempertanggungjawabkannya. Nah ketika kamu melakukan itu, nah kita juga perlu tahu ya, berarti ada alasan mereka melakukan itu ingin seperti apa ya. Jadi bukan hanya melakukan sesuatu tanpa tujuan. Mereka harus paham ketika saya melakukan ini kebaikannya apa, ketika saya tidak melakukan itu nanti saya bagaimana dan jadi seperti apa. Itu mereka harus diberikan pemahaman. Nah itu. Nah mungkin itu Bapak Ibu untuk sharing kita hari ini. Meskipun tidak sesempurna ya mungkin dari kami, saya terutama selaku pemberi materi untuk hari ini, termasuk Pak Mahfud hari ini, mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi langkah awal Bapak Ibu ketika mungkin ada kasus tertentu terhadap anak, tolong kita cross check dulu kebenarannya dengan kepala dingin, rasa sabar yang ditambah. Jadi ketika anak nanti suatu saat menyadari kesalahannya dari pribadi mereka, mereka memiliki motivasi internal. Jadi apapun yang mereka lakukan nanti semua merujuk dari dirinya sendiri, dan mereka paham itu baik atau tidak untuk mereka ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak.
Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada sikap dan tutur kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 Sasa Jaya. Ya, alhamdulillah anak-anakku 11 TKJ 2 ya. Hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, kesempatan sehingga bisa hadir dan berkumpul pada kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk anak-anakku bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Bahagia semuanya ya hari ini ya. Alhamdulillah. Oke. Untuk hari ini ada yang tidak masuk berapa anak? Ada. Ya, ada siapa saja? Rafa. Rafa sama Anzan. Ya, sama Nurul. Oke. Kemana mereka? Sakit atau apa? Sakit. Baik, untuk hari ini apa yang mungkin kita tidak bisa lakukan hari ini, nggak bisa hadir di sekolah, yang sakit kita doakan sama-sama semoga segera diberikan kesehatan kembali dan bisa hadir di kelas. Oke, untuk anak-anakku kegiatan pembelajaran hari ini sebelum kita ke materi tentunya kita harus membuat kelas impian ya, jelas kelas impian. Nanti Bu Ika minta tolong harapan kalian untuk kegiatan pembelajaran seperti apa, nanti bisa dituangkan itu ya. Nah, kita membuat daftar kelas impian ya, pembelajaran yang diinginkan. Oke, baik anak-anakku, untuk pembelajaran yang kalian impikan tentunya kalian kan punya keinginan ya agar nanti pembelajaran itu bisa efektif, efisien dan tentunya menyenangkan ya. Kalian harus nyaman dulu, artinya saya tidak mau kalian ketika pembelajaran ada sesuatu yang membuat kalian itu tidak nyaman, tertekan ya, jangan sampai seperti itu. Saya harapkan kehadiran saya di kelas ini ya memang betul-betul bisa bermanfaat ya, betul-betul kalian itu menginginkan atau mengharapkan ya yang terbaik bagaimana. Oke, baik, kita awali. Untuk hari ini kita akan mendaftar semua pembelajaran yang kalian inginkan itu seperti apa ya. Jadi saya minta tolong untuk 10 anak ya menuliskan ya kira-kira pembelajaran yang kalian inginkan itu seperti apa, bebas. Artinya kalian pengennya seperti apa sih, minimal kita tahu. Dan jadi kedepannya saya punya strategi agar kalian itu maunya anak seperti ini. Jadi saya tidak otoriter, saya mengakomodir kemauan kalian. Bisa ya? Monggo ada 10 anak yang PA 5 P5 maupun biru untuk kelas impian yang diharapkan. Siapa yang mau menuliskan silakan ditulis, nanti ditempel di sebelah sini. Yang pas sini, yang putri sini, gitu ya. Monggo silakan, siapa yang mau untuk menuliskan ini perwakilan yang PA 5? Acungkan tangan. Tidak apa-apa, boleh. Kamu pengen pembelajaran seperti apa? Safari Tuhan ya. Oke. Nanti ditulis, nanti ditempelkan. Siapa lagi? Pandu, Hanif. Oke. Pandu, tinggal 2 lagi. Siapa? Dituliskan maunya seperti apa, tidak apa-apa. Silakan, Rafa. Nah, tinggal 1, 2 ya. Nah, dituliskan. Kamu pengennya seperti apa? Terus yang putri. Sekarang yang putri maunya. Nah, tidak ya. Nah, tidak. 5 dulu. Boleh. Nah, Juni. Rosi atau Juni. Nah, Kira. Oke. Ada lagi? Nah, Mas.
Jadi sini bawahnya sini. Nah, ke bawah yang besar. Tidak ada PR. Guys ya, artinya kamu minimal punya impian lah, kelas impian itu seperti apa? Ya. Jadi monggo pengennya seperti apa nanti kita sepakati, kita membuat kesepakatan yang tentunya itu nanti bukan kesepakatan juga saja, kalian juga punya hak ya untuk menginginkan saya pengennya seperti ini, tidak apa-apa. Sudah yang putri monggo sampingnya ke bawah berarti ya, yang sampingnya ke bawah. Ya. 10 kelas impian yang nanti akan kita belajar bersama, tentunya nanti ada kesepakatan kelas yang harus kita sepakat. Oke, baik, untuk yang sudah menuliskan kelas impiannya saya sampaikan ucapkan terima kasih ya sudah mewakili teman-teman. Baik, kita sekarang coba lihat ya kira-kira kelas impian yang kalian impikan itu seperti apa. Yang pertama, saya tidak menunjuk ini punya siapa ya, punya siapa saya acak ya, artinya tidak perlu saya tuliskan di sini nama ya, nanti tinggal kita baca dan kita kira-kira seperti apa sih keinginan kalian. Yang pertama, nah pembelajaran yang diinginkan yang pertama santai, seru dan tidak membosankan. Ya, pengennya seperti itu ya. Ya, kita juga maunya seperti itu. Jadi santai tetapi tetap ada serius. Ya, artinya bisa menempatkan diri. Oke, ini semuanya pasti pengen ya seperti ini ya. Kalian jangan merasa tertekan gitu ya. Pembelajaran itu harus menyenangkan, jangan dianggap beban. Oke, setuju saya. Nanti kita buat kesepakatan. Yang kedua, terkait dengan pembelajaran itu kelas harus bersih. Setuju ini ya ini ya. Ya, kalian mau nggak kelas kalian itu banyak sampah, nggak nyaman, itu mau nggak? Enggak ya. Saya mau juga setiap pembelajaran ya rapi, bersih, itu mencerminkan kalian. Terus selanjutnya yang diimpikan pembelajaran praktek di luar kelas. Ini sudah saya jadwalkan ya. Insya Allah tetap nanti kita terjadwal, tetapi mungkin di Agustus belum. Ya kita nanti melihat situasi dan kondisi, tetap kita jadwalkan keluar. Kemana kalian kalau keluar senangnya? Di mana? Di alun-alun, itu kan senang ya? Masa di alun-alun sudah senang kalian ya? Panas kan pagi kita jalannya. Nggak bisa buat alasan. Sering-sering boleh, insya Allah nanti terjadwalkan. Kalau model ke perpus dia itu sudah punya perpunya semua? Sudah. Yang lainnya belum? Nek cowok-cowok mesti belum. Perpus dia dulu. Sudah. Sudah. Tertunai malah 2 gitu. Sudah. Panitia. Belum panitia. Oke, kalau panitia. Oke ya, enggak apa-apa nanti kita jadwal. Belum. Nanti kita enggak apa-apa, nanti kita konfirmasi di sana kalau ada kunjungan gitu ya. Tapi kalau sana bukanya jam berapa? 9 ya. Oke, ini masukan dan impian kalian boleh nanti kita tidak lanjuti. Terus yang impian kalian tidak ada PR. Yes, Ini anak-anak zaman sekarang itu masukannya luar biasa, tidak ada PR. Kalau tidak ada PR, oke, tetapi kita pembelajaran dimaksimalkan. Setuju ya ini ya? Pengen ngomong apa? Dalam di rumah kalian nggak pengen ya, maksudnya buat buku itu nggak ya? Ada masalahnya ya. Ya, wes nggak apa-apa karena memang eranya kalian kan berbeda ya. Di rumah saatnya berkumpul keluarga, ya pembelajaran lewat HP, nggak masalah. Ya, yang jelas kita nanti alihkan ke kegiatan di kelas atau mungkin di sekolah. Gak apa-apa, masukan yang luar biasa. Terus selanjutnya, kegiatan pembelajaran sekali-kali dilakukan di luar kelas. Waduh ini sudah ya tadi ya, kelas
insya Allah nanti kita jadwalkan ya, kalian mau gimana kita kegiatannya, tapi harus saya sampaikan dulu terjadwal. Oke? Nah, itu yang putra yang sudah memberikan aspirasi. Terus kita lanjut yang putri tadi yang sudah menyampaikan kelas impian. Yang pertama, jika ada yang presentasi harus mendengarkan yang presentasi. Kelas impiannya pengennya seperti itu ya. Coba bayangkan ketika ada yang di depan berbicara, terus kalian ngomong sendiri, itu kira-kira perasaannya bagaimana? Sakit hati ya lah. Sakit hati nggak kita? Ya. Nah, temannya presentasi, kalian minimal memperhatikan lah. Oh, tidak memperhatikan kan ya? Terus yang kedua, pembelajaran seru, santai tetapi serius. Oke, nanti dibuatkan game juga ya. Saya harapkan nanti ke depan ada game permainan untuk mengisi latihan soal ya, per kelompok tentunya. Saya harapkan nanti pembelajaran tetap mengedepankan kolaborasi ya, berkelompok. Nanti kalian apa kelihatan nanti yang berperan siapa. Terus selanjutnya, ini impiannya banyak sekali ini ya, luar biasa. Ini mimpikan yang pertama tidak ada ulangan dadakan ya. Ini enggak, ini saya tidak pernah seperti itu. Saya melihat kalian harus siap ketika ada ujian lisan ya. Saya untuk penilaian bisa lisan loh ya, bisa tulis terjadwal, tetapi tetap akan saya informasikan lebih ya. Seperti itu, harus seperti itu. Terus yang kedua, kelas bersih. Jadi sudah pembelajaran santai, oke, santai boleh, nggak apa-apa. Jika ingin ulangan diberi waktu belajar dulu. Yo, jelas sebenarnya ini ya. Jelas. Tetap saya kasih kalian kesempatan untuk mereview materi yang sudah disampaikan. Yang jelas saya berikan kalian ruang untuk bertanya juga, jangan diam saja. Terus selanjutnya, nah ini requestnya, ini mewakili kayaknya. Mewakili untuk waktu ada waktu untuk sarapan ya di awal, karena juga jamnya jam pertama ya. Ya ini saya toleransi ya, maksimal paling enggak ya 10 menit lah. Selama itu ya. Termasuk mungkin persiapan, mungkin kalian apel pagi yang belum sempat sarapan. Saya harapkan kesehatan tetap nomor 1 ya. Tetap kalian jaga ya, sarapan jangan lupa. Saya berikan kesempatan untuk sarapan, yang mau sarapan nanti baru kita ke pembelajaran, karena salahnya ini manusiawi dan saya paham ya, seperti itu. Terus tidak ada PR ya, jelas ini sudah mau kalian, mau nanti kita sepakati bersama. Terus terakhir, kelas yang tenang, pelajarannya seru tanpa ada tekanan. Waduh, kalian merasa tertekan itu ada loh. Ini bapak ini kalian harus benar-benar apa, hadir. Hadir itu nggak hanya fisiknya, tapi jiwanya juga senang gitu ya. Oh ini pelajarannya mungkin Miss Indri gitu ya. Saya mengharapkan Miss Indri hari ini tidak kosong gitu ya. Jadi harus ada, termasuk saya pengennya kalian juga menantikan. Kira-kira menanti nggak ini? Jadi aku tak pulang dulu. Gitu. Nah seperti itulah intinya, seperti itu. Oke, luar biasa kelas yang sudah kalian impikan ya, pembelajaran yang kalian impikan itu seperti apa, minimal mewakili. Terus selanjutnya ya, dari yang kelas impian ini kalian harus menuangkan kira-kira kesepakatan kelas apa yang nanti boleh kita laksanakan dan tidak boleh kita melaksanakan atau langgar ya. Saya nggak mau, Bingka nggak mau ini hanya keputusan mutlak saya atau Bu Ika secara pribadi, saya tidak mau. Kalian juga punya hak yang untuk menentukan kesepakatan kira-kira yang boleh itu apa, yang tidak itu apa. Oke, nah kita lanjut ke kesepakatan atau keyakinan kelas. Keyakinan di kelas 11 TKJ 2. Nah, terkait dengan keyakinan kelas, saya harapkan ini kalian
meyakini betul-betul bahwa apa nanti yang akan dilaksanakan itu baik, itu enggak, itu kalian harus menyadari betul-betul, bukan karena paksaan. Kira-kira kalau kalian menerapkan disiplin, ya disiplin diri loh ya, itu kira-kira motif kalian itu apa? Yang pertama, motivasi kalian itu apa? Kira-kira disiplin diri, motivasi kalian itu apa? Yang pertama apa? Kalian kan datang pagi ya di SMK Negeri 1 Ngawi, masuk jam berapa? 6.45 harus sudah siap. Ya. Kira-kira kalian berarti sudah prepare ya dari pagi ya, agar tidak terlambat seperti itu ya. Ya, yang pertama. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira kalian melakukan itu setiap hari, itu motivasinya apa? Tidak telat ya. Terus tidak kena hukuman gitu ya, tidak tersanksi gitu ya, tidak terpoin. Nah, ini berarti kalian itu masih belum dari diri kalian sendiri. Kalian belum meyakini bahwa itu suatu nilai-nilai kebajikan, ya tak? Belum yakin itu loh ya. Oh, saya melakukan ini gak yakin, hanya untuk menghindari apa? Hukuman. Belum yakin, nah ini baik, ini memang baik, kebiasaan yang baik. Ya, saya harapkan dengan nanti ketika kita menyepakati keyakinan kelas, kalian betul-betul paham. Oh, yang kita sepakati memang itu baik. Ya, tidak ada masalah dihukum, tidak ada pengen diapresiasi. Ada yang pernah datang pagi pengen dikatakan, oh anaknya rajin, ada? Enggak ya. Motivasi kalian terbesar adalah menghindari hukuman. Baru sebatas itu ya. Berarti jujur ya? Ya. Berarti belum meyakini bahwa itu ini nilai kebaikannya ada, belum. Belum dari diri, motivasi intrinsik belum ada ya berarti ya. Saya yakin memang belum. Anak-anak rata-rata yang beda dihukum. Ya. Jadi nanti ini mengawali ya. Kalian meyakini apa yang boleh dan tidak itu yakin bahwa itu nilainya baik. Ada nilai kebajikan. Nah, sekarang saya minta tolong juga lagi yang tadi belum ya. Boleh nanti yang sudah tangguh ya rapopo, nggak apa-apa. Membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti segala sesuatu yang kita sepakati bersama ya. Ini muaranya nanti untuk kepentingan bersama. Tentunya memiliki kebaikan ya. Sama 5 anak ya. Tapi monggo perwakilan bisa dituliskan. Kira-kira yang pas siapa? Yang belum? Ivan ya. Ivan. Ada lagi? Bausan ya nggak apa-apa. Sekali-kali tampil lah ya. Tadi sudah? Belum. Nah, jalan ya. Silahkan. Terus Rajata. Berapa ini? Sudah 5? Nah, silakan nanti dituliskan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu segala yang mempunyai nilai kebaikan. Misalkan, saya contohkan ya, dengan kata-kata yang positif. Namanya keyakinan kelas itu kata-katanya positif. Positif itu tidak tidak menggunakan kata tidak. Kalian diganti dengan kalimat positif. Misalkan seperti ini. Tidak boleh terlambat. Ya toh? Itu kan larangan ya itu ya. Kalau keyakinan kelas berarti diganti dengan hadir tepat waktu. Paham? Ya. Terus tidak boleh mengotori, misalkan diganti dengan menjaga kebersihan. Hal-hal yang baik. Kalimatnya kok positif. Nanti seperti itu. Apa yang boleh dan apa yang tidak. Nah, yang putri, siapa yang mau mencoba? Najwa lagi. Monggo. Ini lagi. Ya, minta tolong ya beberapa. Okta sudah tadi? Sudah ya? Ini lain. Yuk, menengahi. Wes. Nah, ada lagi kurang berapa ini? Terus yang belum, yang putri ada? Sudah semua? Sudah, Nabila. Kurang berapa ini? Sudah, Fauzan sudah. Boleh ditulis, ditempelkan di sini. Ya, misalkan berarti itu keyakinan yang memang harus kalian sadari itu penting gitu ya. Di kelas itu seperti ini keyakinan yang kita sepakati.
nilai-nilai kebajikan. Tidak hanya sekedar tadi menghindari hukuman dan tidak ditulis poinnya oleh Pak Yodi ya, berarti belum motivasi itu ya tadi hanya sebatas tidak judul. Boleh kalian menambahkan apa? Biasanya kelas yang kalian impikan itu seperti apa? Terus keyakinan yang harus kita sepakati. Jailan, ya. Tinggal satu apa lagi yang cowok? Oh, IPA ya. Kak dia mikir banget. Semangat. Pengennya ya gitu ya, kalian semangat ya, karena kalian itu waktunya masih panjang, masih muda, banyak yang perlu diraih ya, banyak kesempatan yang insya Allah nanti akan kalian dapatkan. Yang penting masih sabar ya kan. 10 cukup ya keyakinan itu ya. Pokoknya yang jelas kalian itu nyaman, keyakinan harus kita sepakati bersama. Itu bukan kesepakatan satu pihak saja, kalian harus kita sadari itu ada nilai-nilai kebajikan. Oh iya. Ada yang belum? Ya, masih biasa. Akhir tadi belum ya? Ini nanti tuh terakhir dia menyimpulkan. Oke, apa deh santai deh. Oke, tolong perhatikan dulu. Sekarang kita lanjut ke keyakinan dari kelas impian yang kalian inginkan. Kita lanjut ke keyakinan. Saya harapkan atau kita harapkan kalian meyakini itu benar-benar ada nilai kebajikannya, bukan hanya menghindari hukuman tadi. Tapi motivasi kalian itu masih apa? Belum intrinsik, belum dari dalam. Ya tahu harusnya kan dari dalam ya. Kebiasaan, oh yakin kebiasaan itu baik, itu memang harus kalian yakini. Karena kalian nggak yakin hanya sekedar menjalankan berbagai hukum, itu belum ada apa-apanya. Berarti hanya sebatas kalau kulit itu masih di luar, belum sampai sarinya ya, dagingnya belum. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas dengan tidak menjaga kebersihan kelas. Ini setuju semuanya ya? Kita sepakati ya. Berarti ketika mau pembelajaran dimulai, saya mengecek kelas harus dalam kondisi bersih. Sepakat ya? Terus selanjutnya, ini masih dua, tidak berkata kotor atau kurang sopan. Ya, berkata sopan atau harusnya yang santun. Setuju ini? Setuju. Kira-kira konsekuensi kalau kalian melanggar apa ini? Ini perlu ada konsekuensi yang harus kita sepakati. Nah, melanggar yang poin pertama apa? Membersihkan ya. Ada membersihkan. Berarti tugas tanggung jawabnya termasuk yang berkata kotor ini, ya. Sepakat? Oke. Terus yang kedua, oh ini sama ya, berkata tidak berkata kotor. Ini sepakat ya, pokoknya semuanya harus berkata yang sopan, santun, ya tidak boleh berkata kotor. Karena kebiasaan berkata kotor nanti kalau sudah menjadi kebiasaan susah untuk menghilangkan. Berkatalah yang baik. Terus selanjutnya, jika tidur saat guru menjelaskan dibangunkan dengan membatasi dibangunkan. Oke, misalkan ada yang tertidur. Ini ada yang ngantuk. Saya ini ngantuk. Saya tulis kan. Saya nulis lebih. Berarti dibangunkan ya. Tetap nanti dibangunkan. Yang membangunkan siapa kira-kira? Teman atau Wika? Wika. Saya ya berarti. Oke, setuju? Setuju. Oke, baik, gak apa-apa. Nanti saya bangunkan ya. Terus membatasi penggunaan HP. Nah, ini kira-kira bagaimana? Sepakat, tapi menggunakan HP boleh untuk kegiatan belajar. Sepakat ya? Karena kita tidak mungkin menghindari itu. Kita tetap pakai. Ada saatnya nanti kita pakai, ada saatnya tidak. Itu ya? Oke, fleksibel. Terus selanjutnya,
harus memaksimalkan piket ketika jadwalnya. Misalkan saya butuh proyektor, itu ya. Berarti tugasnya piket ya ini ya. Kesepakatan nanti petugas piket hari itu berarti yang mengambilkan, yang mengoperatori, misalkan benak nih ya, menata piket ya. Sepakat? Oke. Tolong daftar piket sudah dipasang ya. Tolong ya, terima kasih sudah semuanya lengkap untuk anak-anakku. Jadi itu tugas piket harus siap. Setuju ya ini ya? Ya, setuju. Terus tidak ramai pada saat guru menerangkan pelajaran. Ini sepakat deh. Berarti situasi kondusif gitu ya. Ya, nek ramai kan biasanya ramai ada. Ada kan ya. Kelas ini kan kondusif, seru, aman, ya, soleh-soleha gitu ya. Nah, sepakat ya, berarti siap menyimak ya ketika Bapak Ibu. Oke, lanjut kesepakatan kelas selanjutnya, keyakinan kelas selanjutnya. Jujur dan bertanggung jawab atas tugas yang diberi, terutama tugas kelompok. Ya, nanti kita banyak kolaborasi soalnya, jadi semua punya peran. Jangan hanya satu anak. Ini sepakat? Sepakat. Oke, semua harus punya peran. Ya, misalkan bagi nanti bagaimana lah kalian membagi tugas kelompoknya silakan. Terus selanjutnya, menjaga kebersihan kelas, terutama sampah tisu dibuang di tempat sampah. Ini sudah mewakili ya tadi. Ini nanti dilihat kolongnya harus kondisi bersih. Sepakat? Harus menjaga kebersihan kelas sama agar suasana pembelajaran menjadi nyaman. Terus pada saat jam kosong diberi tugas dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Setuju ini? Setuju? Setuju. Karena apa? Semakin kalian menunda, ya itu kira-kira semakin ringan nggak bebannya? Ya. Misalkan ada ya Bapak Ibu guru berhalangan hadir, kerjakan saat itu ya sudah. Setelah itu kan kalian juga masih bisa menikmati ya. Misalkan ngobrol mungkin masih ada waktu. Jadi ketika kalian nanti menunda, besok sudah datang tugas. Nah, tolong manfaatkan waktu dengan baik. Setuju ya mengerjakan tugas dengan tepat waktu? Setuju. Kalau tidak tepat waktu bagaimana? Konsekuensinya kira-kira apa? Pulang. Kira-kira apa? Menyusulkan segera itu ya. Segera menyusulkan tugasnya. Nah, terus ini terakhir. Diusahakan hadir saat pelajaran, maksudnya diusahakan mengikuti semua ya. Setuju? Setuju. Pokoknya mengikuti semua kegiatan pembelajaran. Terakhir, tidak bermain HP saat pembelajaran jika tidak diminta. Boleh? Ini setuju dari setuju ya? Kalian kan sudah deh bahasa tahu lah, tahu tempat, tahu waktu. Ini bisa diterima yang terakhir? Bisa. Ya, nggak ada masalah ya. Kalau ada misalkan kejadian, konsekuensinya apa? Ini dari kalian ya, saya tahu. Orang tua. Apakah tidak istirahat nanti jamnya istirahat? Untuk konsekuensinya misalkan ada yang kedapatan push up. Jangan push up nanti nyanyi. Apa? Dia padu. Oh gitu, oke, siap. Sepakat ya ini? Misalkan mati, saya menjelaskan ya tapi mainan HP. Jadi ini saya ambil, nanti setelah jam saya kembalikan itu. Ya, sepakat ya? Ya, oke. Ada yang tidak setuju? Usah. Oke ya. Alhamdulillah berarti untuk keyakinan kelas sudah kita tentukan. Masih ingat ya semuanya ya? Hal-hal yang ini baik. Kalian memang harus meyakini bahwa itu memang baik. Ada nilai kebajikannya. Contoh misalkan menjaga kebersihan kelas. Nilai kebajikan yang kita dapatkan apa? Ya, kelas bersih. Ya. Siapa yang nggak mau kelas bersih? Ada. Terus misalkan datang terlambat. Ketika kalian terlambat itu merugikan orang lain enggak? Iya. Misalkan sudah juga sampai materi setengah gitu ya dijelaskan. Terus ada yang datang, maaf terlambat. Otomatis kan kita kan tetap menangani yang terlambat dulu.
mudah-mudahan kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat sudah berjalan dengan lancar, sehingga anak-anak tetap bersemangat ya, bisa menjalankan apa yang sudah disepakati dengan baik dan menyadari bahwa kesepakatan atau keyakinan kelas itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang memang ada, bukan hanya sekedar pajangan, tempelan, dan hanya sekedar menghindari hukuman. Bisa diterima? Bisa. Oke, untuk anak-anakku, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Insya Allah nanti minggu depan kita akan bertemu dengan pembelajaran dan materi teks argumentasi. Insya Allah seperti itu. Untuk anak-anakku, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan, membahagiakan, dan dilancarkan semua apa yang kalian inginkan. Ya, terima kasih. Mungkin dari Bu Ika itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 sekali.